nggak masalah ya. Tapi sebelumnya saya ingin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Mungkin mayoritas teman-teman mahasiswa mungkin ya gitu, atau mungkin Iya, ada juga yang bukan teman-teman mahasiswa. Selamat datang, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ayu. Saya Ayu Tania Dewi. Saya sekarang berprofesi sebagai seorang psikolog gitu ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang trauma dan bagaimana untuk healing gitu. Nah, sebelumnya tadi saya sudah ucapkan terima kasih buat teman-teman yang datang. Saya juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman dari Citasi gitu ya. Kak Akmal yang udah chat saya langsung gitu dan juga teman-teman lainnya. Thank you so much. I really appreciate it. Semoga hari ini, malam ini gitu ya, aku bisa berbagi tuh melalui teman-teman Citasi ini. Oke, aku sharing ya. Baik, Mbak. Udah kelihatan? Belum, Mbak. Belum ya? Sebentar. Ya, Nah ini. ya, sudah, Mbak. By the way, di kalian apakah full layar? Tidak, Mbak. Nggak full. Nggak full ya? Sebentar, Ya. sebentar. Kelihatan? Sudah, Mbak. Oke, kalau misalnya nggak kelihatan nanti kabarin ya. Buat teman-teman juga, kalau misalnya nanti saya kecepatan atau apa, boleh diingatkan. Terus kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya atau apa, boleh langsung sharing juga di kolom chat ya. Em, tapi sebelum kita mulai gitu, aku mau tanya kabarnya dulu nih. Gimana kabar teman-teman malam ini? Apakah sehat? Apakah baik? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah ya, semoga sehat-sehat selalu. Dan aku biasanya tanya satu pertanyaan ini di setiap kelasku, yaitu adalah apa sih tujuan teman-teman untuk mengikuti kelas ini? Tuh, teman-teman boleh coba sharing di kolom komentar, bukan kolom chat gitu ya. Apa sih yang membuat kalian tuh tertarik untuk mengikuti kelas ini? Tuh ya. Nah, sembari saya mulai ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ayu Tania Dewi. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang psikolog. Gitu ya. Saya lulusan Universitas Tarumanagara. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pernah tahu. Itu di Jakarta. S1, S2 lulusan sana. Dan saat ini saya di Bali, di Denpasar persisnya. Saya sedang kerja di sebuah perusahaan sebagai seorang wellness counselor. Gitu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman sebagai well-being coach, NLP practitioner, dan sekarang juga logosintesis practitioner. Nah, logosintesis ini yang biasanya saya gunakan untuk membantu klien-klien saya ya untuk mengatasi trauma. Nah, gitu. Kenapa sih saya tertarik mempelajari trauma gitu? Sebetulnya karena pencarian jati diri juga ya gitu. Jadi pertanyaan awalnya adalah kebahagiaan yang sesungguhnya itu apa sih? Gitu kan? Kok bahagia itu tidak segampang yang orang bilang, dan saya juga melihat klien-klien saya kok kayaknya susah untuk bahagia gitu kan. Tapi setelah pengalaman saya di coaching, pengalaman saya di training, pengalaman saya juga sebagai terapis gitu ya. Ternyata intinya itu ya memang kita move on dari masa lalu, menerima, memaafkan gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah gimana caranya menerima, gimana caranya move on. Gitu kan. Move onnya itu kenapa kok susah gitu kan. Akhirnya saya cari-cari-cari, masuklah ke dalam materi ini gitu loh. Oh, trauma. Trauma itu ternyata segitu dalamnya sampai bisa buat orang susah move on. Gitu.
baik Kak, dari Kak Muaksa. Oke, thank you sharingnya. Dari Kak Dil, pengen belajar dari perspektif lain. Oke, semoga aku bisa memberikan perspektif yang baru ya Kak. Untuk belajar dan terapkan ke diri sendiri, sip. Semoga nanti ada yang bisa diterapkan di keseharian ya. Nanti juga kita akan ada praktek di akhir gitu ya. Ketertarikan akan ilmu kesehatan mental dan psikologi klinis. Sip. Mungkin ada ketertarikan dari Kak Chandra mau lanjut S2 psikologi klinis, boleh banget. Jadi Kak Mahira pengen lebih mendalami gimana cara supaya lebih sehat mental. Setidaknya bisa sembuh dari trauma. Semoga aku bisa bantu. Ya, oke. Next tuh, ya nanti kita akan coba memahami gitu gimana trauma terbentuk. Hai Dek, apa efeknya gitu ya, dan kita akan praktek juga nanti beberapa cara-cara yang bisa kita lakukan di keseharian gitu ya untuk bantu melepaskan trauma. Nanti juga kita akan tanya jawab. Oke. Nah, ini aku mau sharing tentang cerita klien-klienku yang mengalami trauma gitu ya. Seperti apa sih cerita-cerita mereka ini? Aku ada beberapa case. So, case pertama, A, dia ini datang dengan keluhan bahwa ia sulit menahan emosi di lingkungan kerja. Tuh. Jadi kalau misalnya dapat feedback, dia itu langsung lepas kontrol, langsung kayak hilang gelap mata gitu ya, langsung pengennya marah, mau marah aja. Gitu. Nah ternyata di usut punya usut itu, setelah saya gali itu ternyata feedback yang setiap hari dia terima itu tuh dilihat dia sebagai serangan dari ayahnya, karena dulu ayahnya itu sering mengkritik A itu dengan nada yang menyakitkan hati. Jadi bahkan sampai pada saat itu ya tujuan hidupnya itu ya cuma satu, membuktikan pada ayahnya bahwa ia bisa sukses, tidak seperti yang karena kita merasa kita juga nggak bisa kontrol diri sendiri, kita nggak bisa berpikir, kita tidak bisa menganalisa kalau misalnya lagi ke trigger. Lalu ada B. B ini orangnya supel, ceria gitu ya. Dan saya juga lihat dia di lingkungannya dia itu supel, ceria gitu. Tapi sebetulnya dia ini mengalami gejala kecemasan yang parah. Tuh. Dia bahkan kalau misalnya lagi sesi ya sama saya itu susah natap gitu, nggak mau natap gitu, tapi eh, suka menutupi diri dengan humor dan sebagainya gitu. Nah, setelah saya gali, ternyata dia itu pernah dipermalukan di depan umum saat masih SD, gitu ya. Nah, itu yang membuat dia eh, mengalami kejadian traumatik itu, akhirnya sekarang masih terbawa trauma. Terakhir, untuk kasusnya B, itu ada beberapa kejadian traumatiknya yang sudah dapat diatasi itu dengan sesi setelah sesi bersama saya itu dan masih ongoing. Nah, lalu ini ibu dan ayah gitu ya. Ini terkait orang tua. C ini dia ini pinter banget secara akademis gitu, IQ-nya juga tinggi gitu. Tapi dia susah membangun hubungan yang awet, yang mendalam gitu ya. Jadi pertemanan susah sama lawan jenis susah gitu ya. Bahkan sampai akhirnya dia depresi, dia mengalami gejala depresi, gejala kecemasan sampai eh, kuliahnya tuh susah selesai. Padahal kan pinter ya secara akademis gitu. Nah, ternyata di usut punya usut itu setelah digali itu dia itu masih menyimpan gambaran orang tuanya yang bertengkar ketika dia masih kecil. Nah, itu ternyata kejadian yang sangat traumatik buat dia gitu. Akhirnya sampai sekarang sampai pada saat itu membuat dia kesulitan bangun hubungan yang berarti. Untuk case yang ini sudah selesai trauma yang ini gitu ya. Lalu ada lagi kasusnya D gitu. Dia ini garis cantik, cantik banget gitu ya. Dan dia itu punya pacar, tapi pacarnya itu pemarah. Setelah digali gitu ya, meskipun akhirnya kan dia bilang, aku nggak suka dia seperti itu. Lalu kenapa kamu pacaran sama dia gitu kan? Tapi ternyata pas eh, digali gitu ya, ternyata orang-orang sekitarnya itu pun punya peringal yang sama, temannya, mantan pacarnya gitu kan ya. Bahkan sampai pacarnya sekarang. Dan ternyata dia juga punya kejadian traumatik itu waktu dia kecil.
dia itu menyimpan memori ayahnya yang marah dan sekarang tuh seolah-olah dia menarik gitu ya orang-orang yang memiliki permasalahan pemarah ini. Nah, mungkin teman-teman ada juga cerita lainnya gitu ya, atau mungkin ini mengingatkan kalian pada kejadian apa atau pada siapa gitu ya. Dan inilah yang akhirnya trauma berikan efek kepada kita, kesulitan mengembangkan hubungan berjangka panjang, mendalam gitu ya. Terus punya flashback, flashback akan kejadian-kejadian tertentu, merasa kesulitan mengenali diri, apa yang disukai, keinginan pribadi gitu. Bahkan merasa numb atau datar secara emosional. Nah, ada juga efeknya adalah kehidupan berpusat untuk menghindari hal-hal tertentu. Jadinya nggak living secara full gitu ya. Malah eh, dia merasa bahwa dia harus menghindari hal-hal yang membuat dia teringat atau ke-trigger gitu. Nah, juga akhirnya memiliki kejadian di mana diri itu di luar kendali. Seperti tadi contohnya kasus A ya. Jadi kalau misalnya dapat feedback, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisanya marah, mendem. Ya gimana marah sama atasan, nggak bisa juga gitu kan. Nah, itu juga jadinya kemana-mana. Nah, arus yang tidak mengalir. Jadi trauma itu seperti energi yang berhenti alirannya. Kenapa? Memori itu atau kejadian itu sebetulnya kan sebuah cerita. Dan kalau misalnya cerita, itu akan make sense kalau misalnya ada awal, intisari, ada akhir. Baru kita bisa make sense cerita itu gitu kan. Barat kata kita baca novel atau baca cerpen deh ya. Kalau misalnya ada awal, ada akhir, nggak ada tengah juga bingung. Kalau misalnya ada awal, ada intisari, nggak ada akhir pun bingung gitu kan ya. Nah, eh, itulah trauma. Jadi trauma itu membuat badan kita itu tidak mampu mengolah kejadian sampai kita itu bisa make sense kejadiannya itu apa. Makanya seperti tertahan oleh waktu. Nah, kita perlu bedakan dulu nih ya, mana yang memori, mana yang trauma. Karena kalau zaman sekarang kan trauma itu udah kayak kacang atau kopi di tongkrongan ya gitu. Anjir gue trauma nih gitu. Atau misalnya dikit-dikit ngomong, aduh gue trauma nih sama ini gitu kan ya. Nah, mana sih yang sebetulnya betul-betul trauma, mana yang sebetulnya memori? Bedainnya gampang. Kalau memori itu pada dasarnya akan berubah seiring waktu. Seiring waktu, seiring pengalaman, seiring pemahaman gitu ya. Dan bahkan juga akan menghilang memorinya. Tapi kalau misalnya trauma, itu tuh betul-betul seperti kayak gambar atau kayak video gitu ya, video pendek misalnya. Dan itu tidak pernah berubah, tidak pernah eh, ya tidak pernah berubah gitu ya. Terus udah gitu terulang terus sama seperti itu. Kalau misalnya ada yang ada memori yang seperti itu, mungkin itu gejala-gejala bahwa kalian sebetulnya memiliki kejadian traumatik di masa lalu. Iya. Kalau menurut American Psychology Association sendiri, trauma itu wounds ya atau injury. Tuh. Makanya kenapa kalau misalnya kita kepentok gitu, kita masuk IGD juga sama disebutnya trauma. Nah, injury ini bisa dalam fisik, bisa juga ternyata secara mental. Nah, apa aja yang bisa menyebabkan injury gitu ya? Any disturbing experience. Segala macam jenis pengalaman yang eh, membuat kita itu merasakan ketakutan, helplessness, kayak ngerasa nggak punya power gitu, confusion gitu ya. Dan ini efeknya memang long lasting terhadap attitude kita, terhadap perilaku kita, terhadap berbagai macam aspek function kita. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ya. Trauma itu luka tadi saya bilang trauma itu luka. Jadi ada kejadian di masa lalu yang meninggalkan bekas di pikiran, di otak, dan juga ini yang nanti kita bahas di tubuh gitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya akan menumpuk terus selama trauma itu masih ada, selama injury itu masih ada. Itu. Dan dia bisa mengubah pikiran dan otak kita
bekerja secara fundamental, terutama dalam membangun persepsi. Nah, trauma ini ada 4 jenis untuk saat ini yang saya tahu ya, correct me if I'm wrong gitu. Ada chronic trauma, complex trauma, secondary trauma, sama adverse childhood condition. Nah, eh, chronic trauma itu kejadiannya gini, ada satu kejadian, tapi bisa jadi berulang dan dalam jangka waktu panjang. Misalnya, ada seseorang dibully. Nah, dibully oleh sekelompok orang gitu. Nah, dia dibully gitu kan ya. Kelas misalnya di SMP, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP gitu. Dibully terus-terusan oleh sekelompok orang yang sama. Itu nanti akan menyebabkan chronic trauma. Kalau kompleks trauma itu kejadiannya beda-beda. Misalnya, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, kekerasan dari orang tua. Terus dari itu di sekolah dia dapat apa? Dapat bullying, misalnya kayak gitu. Habis itu dia misalnya punya pacar gitu, ternyata pacarnya juga abusive. Nah, ini bisa menciptakan kompleks trauma. Gitu. Kalau secondary trauma itu apa? Secondary trauma itu orang lain yang mengalami, kita melihat, kita yang dapat trauma. Nah, misalnya kalau zaman sekarang tuh ya, kita ngeliat konten-konten Hamas, konten-konten yang ada di Gaza, di Rafah, dan kita yang ikut trauma itu bisa banget. Semoga ini nggak jadi endemik ya, semoga nggak jadi pandemi. Tuh. Tapi biasanya terjadi eh, di siapa sih? Itu di orang-orang yang memiliki profesi terdepan biasanya. Kayak misalnya pemadam kebakaran, polisi, ABRI gitu ya. Terus udah gitu juga nurse, perawat. Kalau misalnya mereka hari ke hari melihat kejadian-kejadian traumatik yang dialami oleh orang lain, para perawat pun bisa mengembangkan secondary trauma. Nah, ini yang jarang orang tahu nih, keempat, adverse childhood condition. Jadi, adverse childhood condition ini intinya adalah segala macam situasi sulit yang dialami oleh seorang anak. Misalkan dia punya kebutuhan tertentu dan itu tidak terpenuhi, itu bisa jadi adverse childhood condition. Kelaparan, terus kayak gitu, eh, pengabaian gitu ya, terus kayak gitu, penganiayaan, fisik, emosional, seksual, perceraian orang tua, gitu ya. Itu bisa jadi nanti kembangnya sebagai adverse childhood condition. Nah, kejadian traumatik itu cenderung tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, dan biasanya kita persepsikan sebagai kejadian yang sangat mengancam kehidupan seseorang. Dan tentunya berada di luar kendali. Gitu ya. Jadi kejadian-kejadian ini tuh memberikan efek emosional yang luar biasa mendalam. Kalau bahasa Inggrisnya itu visceral. Gitu ya. Jadi betul-betul kita rasakan di perut, kita rasakan di dada, kita rasakan di kulit. Gitu. Nah, kejadian-kejadian yang seperti itu. Gitu ya. Nah, kita masuk ke otak nih. Eh, jadi otak kita itu ada 3 bagian. Nah, saya sebutnya si manusia, si mamal, dan si reptil. Jadi otak kita itu ada 3 bagian. Itu mulai berkembang dari pada saat kita janin, gitu ya. Itu paling awal itu otak reptil. Itu kalau misalnya kalian lihat di Google itu gambarnya itu paling belakang. Itu duluan yang selesai. Habis itu otak mamal, kemudian juga neokortex atau otak yang membuat kita itu menjadi manusia. Gitu ya. Kita bahas satu-satu nih. Otak reptil, otak paling primal. Fungsinya memastikan kita bisa hidup. Yaitu adalah survival ya, kebutuhan survival. Kalau bingung kebutuhan survival tuh ngapain, kita bisa cek kayak bayi gitu ya. Apa sih yang bisa mempertahankan bayi itu hidup? Makan, tidur, bangun, nangis gitu ya. Napas gitu ya.
merasakan basah, suhu, temperatur gitu ya, rasa sakit, lagi tidur gitu. Hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang kita nggak pernah pikirin sehari-hari sebetulnya. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, ibarat kata ini, maaf ya, kalau misalnya mau buang angin aja, buang angin nggak bisa, itu efeknya kemana-mana. Itu sepenting itu sebetulnya otak survival kita. Tapi karena sehari-hari kita biasa kurang bersyukur gitu ya, biasanya nggak sadar. Nah, jadi otak reptil ini tugasnya adalah untuk menjaga homeostatis atau keseimbangan sistem internal kita. Eh, Sistem endokrin, sistem imun gitu ya, yang bikin kita bisa tidur, bisa eh, punya imun gitu ya, menjaga dari virus dan bakteri dan sebagainya. Hmm. Nah, banyak klien-klien saya itu yang punya permasalahan psikologis yang mendalam gitu ya. Itu gejalanya itu melibatkan kemampuan mendasar ini. Tidur nggak bisa lelap gitu ya, makan nggak ada nikmat gitu. Mudah tersinggung tuh bahkan sampai kayak kalau misalnya detail dikit gitu ya. Detail dikit dia bisa langsung marah, langsung kaget, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau saya mau ngecek terapi saya berhasil atau enggak, itu saya ceknya dari sini. Setelah sesi kemudian ya saya akan tanya kemarin tidurnya gimana. Nyenyak Kak, oke bagus, berarti berhasil. Nah, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke mamal gitu ya. Sebentar. Nah, otak mamal. Jadi eh, ada yang juga ada juga yang nyebutnya itu sebagai sistem limbik gitu ya. Tujuan utama dari otak mamal ini adalah, sorry, kelihatan nggak? Oke, sekarang saya yang bingung. Oke, saya rada gaptek soalnya ini nggak. Maafin ya. Oke, otak mamal ya. Dia itu kita bisa sebut otak emosional itu otak yang paling emosional. Karena apa? Dia itu mendeteksi apa yang menyenangkan, apa yang menakutkan, ada bahaya atau enggak, ada potensi atau enggak gitu loh. Jadi memang otak ini itu penting untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, ini menentukan apa yang penting atau tidak untuk keberlangsungan hidup gitu. Ini otak ini sebetulnya adalah posko, posko untuk membantu kita mengatasi tantangan hidup. Juga kompleksnya hubungan sosial yang kita hadapi dalam masyarakat. Makanya kenapa otak mamal ini masih akan berkembang kalau misalnya bayi udah lahir tuh ya, itu masih akan berkembang gitu. Karena apa? Karena bayi bayi itu sebetulnya dia itu kan lahir itu sebetulnya sudah masuk dalam komunitas karena dia tidak bisa hidup sendiri, dia bergantung sama orang lain gitu ya. Kalau misalnya eh, dia punya kebutuhan, dia mau makan atau dia punya kebutuhan apa habis pipis atau habis empuk dan terasa tidak nyaman gitu, dia butuh bantuan. Itu yang paling pertama dia lakukan itu adalah nangis. Itu adalah minta bantuan, gitu ya. Nah, otak ini pada nantinya, bagian si mamal ini pada nantinya itu akan membentuk peta emosional dan persepsi akan dunia. Ini akan terekam dalam si otak mamal. Kenapa? Kayak tadi, dia eh, manusia mana yang paling tidak berdaya? Itu adalah bayi, gitu kan ya. Dia mau ngurusin diri sendiri aja dia nggak bisa, itu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri aja dia nggak bisa, makanya dia minta tolong kepada orang. Nah, kalau misalnya pada saat itu dia minta tolong sama orang dan orangnya ada gitu ya, ini orang tua gitu ya, caregiver, primary caregivernya itu ada gitu, maka dia akan menganggap bahwa dunia ini adalah dunia yang aman, adalah tempat yang aman. Tapi kalau misalnya primary caregivernya itu tidak ada, gitu ya, itu dia akan menganggap bahwa dunia ini adalah dunia yang menakutkan, yang tidak aman. Gitu. Karena keberlangsungan hidupku sangat terancam di sini. Gitu. Dan itu memang
terakamnya di situ gitu, dan ini bisa membuat kita eh, mengembangkan persepsi akan dunia sampai kita gede gitu. Good news-nya, otak itu punya neuroplasticity. Jadi berkembangnya itu tergantung pemakaian. Jadi meskipun kita sudah mengembangkan persepsi yang bahwa dunia ini dunia yang tidak aman gitu, kita masih bisa di kemudian hari mengembangkan persepsi bahwa dunia ini dunia yang aman. Good news-nya di situ. Ya. Lalu ada lagi otak manusia itu, neocortex. Otak ini yang membedakan kita dari animal ya. Neocortex kita yang paling besar gitu. Gunanya neocortex itu apa? Simpelnya membantu kita itu menjadi rasional, merencanakan, menganalisa, memutuskan gitu ya. Menangkap informasi gitu. Nah, jadi mungkin ada yang bilang bagusan rasional dong Kak itu, bagusan neocortex dong. Enggak juga, karena memang kedua-duanya, ketiga-tiganya ya, reptil, mamal dan neocortex ini itu harus bekerja secara seimbang. Tuh, masing-masing punya punya fungsinya sendiri kok. Misalnya, kalian pernah nggak bawa motor gitu ya, bawa motor di tikungan dari depan ternyata kita nggak lihat tadinya pas di tikungan ada truk gitu ya. Mikir dulu atau reaksi dulu? Reaksi dulu kan? Reaksi dulu itu kerjanya si mamau, si reptil dia langsung tek, gitu ya. Kita langsung belok. Ketika kita sudah selamat, baru kita mikir tadi kenapa? Kaget gila. Untung aja ya selamat, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita mau mikirin nanti mau karir di mana, mau kuliah di mana, aku mau nikah sama siapa gitu ya, aku mau tinggal di mana, membuat keputusan, apalagi keputusan yang yang bisa punya efek jangka panjang pada kita, pasti nggak bisa pakai reptil sama mama. Pasti kita butuh neokortex, gitu ya. Informasinya kita serap dulu, kita gabungin dulu, kita analisa, gitu kan ya. Kita beri makna, baru kita bisa rencanakan, merenungkan, termasuk membayangkan, gitu kan ya, bikin skenario. Makanya kenapa eh, budayanya manusia itu sangat berkembang, karena karena neokorteks kita yang paling besar gitu ya, kita punya kapasitas lebih besar untuk bikin menulis sejarah gitu, bikin ikan, bikin novel, bikin seni dan sebagainya. Tuh. Nah, kurang lebih kelihatan kan ya bedanya masing-masing nih. Nanti saya akan bagi dua. Otak reptil dan mamal ini menjadi otak emosional gitu ya. Otak neokortex ini sebagai otak rasional atau nanti saya bilangnya neokortex gitu. Nah, ya tadi ya, bagusnya sih ini berjalan secara seimbang gitu. Cuma, ini aku nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak. Ada yang bilang gini, overthinking is underfeeling. Overfeeling is underthinking. Dan itu betul. Kenapa? Jadi semakin tingginya sensori emosional yang diinput, tuh, sensorinya atau emosional itu sangat-sangat mendalam gitu ya, semakin otak rasional tuh kurang kapasitasnya untuk bekerja. Kenapa? Karena ketika otak emosinya itu lagi overwork atau overload gitu ya, itu ada bagian yang pathway yang menghubungkan antara si otak si otak emosional dengan neokortex ini itu tuh pathway-nya itu sebetulnya melemah. Makanya kenapa kalau misalnya kita lagi emosi-emosi gitu ya, eh, itu kita nggak bisa mikir gitu. Kayak ada yang pernah bilang gitu, jangan buat eh, keputusan pada saat lagi sedih, jangan buat janji pada saat lagi bahagia. Gitu. Nah, kita bahas agak lebih jauh sedikit ya. Gitu. Saya nggak mau terlalu dalam di sini, tapi sorry, saya jelaskan yang intisari-intisarinya aja. Datalamus, amigdala, dan frontalis. Gitu ya. Jadi gini, ketika ada sebuah kejadian,
gitu ya. Kan sensori kita ada 8 ya sesungguhnya, tapi kita sebutnya 5 aja gitu. Ada visual, ada auditori, ada eh, pembau, pengecap gitu ya, ada sensasi kulit gitu ya. Nah, sensori ini tuh seharusnya kalau si talamusnya lagi benar, itu digabungin jadi satu, dimasak, diolah, jadinya sebuah eh, apa? Jadinya sebuah make sense gitu lah. Paham bahwa oh ini loh yang sedang terjadi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya amigdala ini adalah sistem alarm. Ini, kalau ini ada di otak mamal ya. Jadi tugasnya dia paling utama adalah melihat apakah ada bahaya atau tidak. Jadi kalau misalnya ada bahaya, itu dia bereaksi, memperingatkan gitu ya. Akhirnya munculnya stress respon gitu, berikan jalan kepada adrenalin dan kortisol gitu, untuk bekerja menjaga keselamatan, keseimbangan dan keselamatan tubuh. Itu amigdala. Nah, frontal lobe itu adanya di neokortex ya. Itu dia yang kerjanya itu untuk menganalisa. Jadi dia ini tiang utama untuk kontrol emosi, kontrol dorongan primal. Ini yang membedakan kita sebagai manusia ya, membedakan kita dengan hewan gitu ya. Jadi otak neokortex kita itu fungsinya itu untuk kontrol si mamal sama si primal gitu, otak reptil gitu ya. Jadi gimana? Jadi biar kita itu bisa tenang, bisa menggunakan fungsi eksekutif dengan baik, bisa menganalisa dengan baik situasinya sebetulnya bahaya atau tidak, ya. Nah, kejadian traumatik, sorry, kejadian traumatik gitu ya, karena memberikan emosi yang sangat-sangat besar, sangat-sangat mendalam, itu membuat talamus ini eh, tidak bekerja dengan baik. Yang tadinya seharusnya dia mengolah seluruh sensori menjadi satu kejadian yang utuh ya, persepsi tentang sensori yang utuh, dia tidak bisa mengolah. Jadinya apa? Terpisah-pisah, terfragmental si persepsi akan sensorinya ini. Makanya kenapa eh, individu yang mengalami kejadian traumatik itu biasanya traumanya itu muncul dalam fragmen sensori. Kalau nggak gambar, ya gerakan. Kalau nggak gerakan, ya apa pembau itu ada kasusnya pembau. Nah, itu salah satunya saya, tapi saya tuh traumanya masih sangat sangat mild gitu, jadi saya biarkan saja gitu. Nah, eh, kemudian si amigdalanya juga tidak bekerja dengan baik. Dia justru malah over reaktif karena kita mempersepsikan diri kita berada dalam bahaya yang sangat-sangat eh, besar gitu ya, bahkan bisa membahayakan diri kita gitu. Jadi sistem alarmnya itu overwork. Masuknya nanti stress respon yang tidak berhenti-henti. Kemudian frontal lobe-nya itu offline. Nggak bisa. Tadi kan udah aku sebut di awal ya. Kalau misalnya sensasi emosi, sensasi sensorinya luar biasa besar, itu pathway dengan neokortex itu melemah. Dan ternyata frontal lobe-nya juga offline. Jadi nggak bisa analisa, nggak bisa ngontrol emosi, nggak bisa memproses apa yang terjadi. Nah, jadi fungsi eksekutifnya tentu saja tidak berjalan. Ya, nah ini amigdala. Nah ini. Jadi kalau misalnya sinyal tidak berhenti, stress respon pun tidak berhenti. Ini ada 7 stress respon. Mungkin teman-teman pernah dengarnya fight or flight or freeze. Ya, fight itu ya itu kombatif ya, kita langsung hadapi tantangan gitu ya, dengan mukul, dengan ngancam, dengan teriak-teriak gitu ya. Dalam taraf sehat ini bisa jadi asertif, dalam tahap yang tidak sehat kita bisa gelap mata, amok gitu ya. Flight, melarikan diri. Termasuk kalau dalam taraf sehat ya menjauh dari argumen gitu ya, ya udahlah ini nggak penting amat, ya udah keluar. Tapi kalau misalnya tidak dalam uh, taraf yang sehat gitu ya, bisa
nanti larinya ke adiksi. Kayak misalnya adalah scrolling media sosial, terus nonton gitu ya, tidak mengerjakan tugas, konsumsi alkohol, mungkin juga drugs termasuk gaming itu seperti itu. Freeze itu kalau misalnya dia nggak bisa fight, dia nggak bisa flight. Jadi dia stuck di situ, stuck di dalam situasi, gitu ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nanti dia akan menciptakan respon kewaspadaan. Dia akan sangat-sangat sangat-sangat waspada gitu ya. Karena dia harus tetap mempertahankan keselamatan dirinya, tapi dia nggak bisa kabur, nggak bisa ngelawan. Itu ada. Contoh case-nya itu yang terakhir adalah ketika ya situasinya memang betul-betul tidak bisa diubah gitu kan ya. Jadi dia hanya bertahan, bertahan menjalani hari demi hari. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah eh, energinya habis secara tidak sadar. Jadi dia cuma bisa, ya kak sehari-hari aku paling nyapu, cuci piring, terus dari itu kerja ya seadanya gitu kan. Tapi itu aja udah sangat-sangat melelahkan. Itu jadinya. Hmm. Terus kayak gitu ada juga fawn. Nah ini juga karena dia tidak bisa fight, dia tidak bisa flight gitu ya. Tapi dia harus tetap bertahan. Nanti akhirnya adalah dia mencoba untuk menyenangkan si transgressor, si yang mengancam ya, orang yang mengancam itu. Bisa jadi workaholic, over explain gitu ya. Mudah setuju, iya-iya aja dan sebagainya. Kalau fright, ini kondisi tubuh yang tiba-tiba membeku atau lumpuh. Ini ada kasusnya. Jadi ada seorang tentara gitu ya. Dia ini kalau di akademi itu dia itu siswa tentara yang terbaik lah. Nah, karena dia yang terbaik, maka dia itu mau ditempatkan di tempat perang di jalur depan gitu ya. Nah, ketika sudah nih prosesnya selesai, dia tinggal naik pesawat gitu ya. Terakhir kan dia harus hormat. Ya. Hormat gitu. Ketika hormat, dia kaku. Gak bisa. Gak bisa gerak lagi, nggak bisa apa, nggak bisa apa. The fright gitu. Flag itu, nah, mati rasa secara emosional, penurunan fungsi kognitif hingga disosiatif itu contoh-contohnya adalah kayak gimana ya, mikir nggak bisa, ngerjain tugas nggak bisa, ngerjain apa-apa nggak bisa. Ini betul-betul udah ya cuma betul-betul bertahan hidup aja deh. Gitu. Pain itu pingsan, ini sampai pingsan. Ada kan yang kalau misalnya, aduh ngeliat darah langsung pingsan. Seperti itu. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada langsung di chat aja ya. Hmm. Nah, betul. Apa yang membedakan kita akan milih fight or flight atau freeze atau flag gitu ya? Karena kan kesannya kita memilih ini secara tidak sadar. Memang iya, secara tidak sadar. Jadi nanti ya saya akan bahas gabung di sini polyvagal polyvagal system itu vagus nerve dan nervous system. Gitu. Jadi ada teori dari Porges, teorinya polyvagal gitu ya. Intinya ini saya sangat-sangat menyimpulkan ya. Gitu. Karena kalau kita bahas tuh mungkin akan kepanjangan nantinya. Jadi reaksi stres mana yang akan kita lakukan gitu. Itu kalau misalnya pertama, ketika kita terancam, kita kan akan minta tolong dulu nih, gitu ya, kayak bayi. Aku pengen makan, aku pengen nyusu gitu ya. Aku teriak dulu. Kalau misalnya ada yang bantu, itu maka selamat. Stres responnya akan mereda. Tapi kalau misalnya itu nggak ada yang nolong, maka nanti kita akan masuknya di fight or flight. Maka kita harus berusaha untuk mengubah situasi.
Kita melakukan aksi untuk mengubah situasi. Tapi kalau misalnya kita berada dalam level yang uh, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nanti masuknya ke immobilization atau kita nggak bisa bergerak, itu masuknya ke freeze ke bawah, freeze, fawn, fright, faint itu ya, itu. Jadi nggak ada harapan untuk mengubah situasi, yang ada hanyalah berharap situasi lewat. Baru nanti stres-stres ini mereda. Nah, tadi kita udah bahas sedikit amigdala dan talamus. Terus kita masuk ke Broca ya. Broca ini tuh pusat bicara di otak. Nah, ternyata pada saat kejadian traumatik, gitu, Broca ini juga offline, shutdown, gitu, minim aktivasi. Itu makanya kenapa kita itu kesulitan untuk menceritakan kejadian traumatik apa yang terjadi. Bingung, ya. Nah, itu akhirnya kan karena kita kesulitan menjelaskan sesuatu dengan kata-kata, itu yang menghantui nanti adalah sensori, talamus itu tadi. Brodmann, Brodmann ini juga dia ini area korteks visual ya. Jadi kalau misalnya ada gambar, gitu ya, gambar ini seharusnya di share gitu ya ke bagian otak yang lain gitu. Nah ini juga dia diaktifkan langsung gitu. Jadi makanya, nah Brodmann area ini yang efeknya itu nanti gini. Kalau misalnya kita ke-trigger lagi gitu, kita ke-trigger sama situasinya, kita akan merasa bahwa seolah-olah kita berada di situasi yang sama gitu. Itu gara-gara korteks visual ini mati gitu ya. Jadi gambar apa yang masuk ke dalam otak itu tidak bisa dicerna sama bagian otak yang lain karena nggak di sharing. Gitu. Nah, dorsolateral ini adalah bagian otak yang eh, fungsinya itu untuk memberi makna. Dia juga shutdown. Jadi makanya yang tersisa apa? Yang tersisa adalah sensori-sensori yang terfragmen ini. Itu yang tersisa dari eh, situasi traumatik itu ya, kejadian traumatik. Tidak bisa diproses, tidak bisa dimaknai. Hanya bisa dirasakan. Dirasakan melalui polyvagal system tadi, vagus nerve sama sistem saraf pusat. Itu ya, saraf kita itu kan nyambung ya dari otak itu ke seluruh badan, terutama vagus nerve itu organ-organ besar kita gitu ya. Nah, jadi itulah hubungannya antara otak sama badan kita itu ada hubungannya di situ. Jadi ketika kejadian traumatik, berbagai macam area otak ini lagi offline gitu kan ya, itu langsung masuknya ke nervous system kita, sistem saraf kita. Dan ternyata sistem saraf kita juga mengingat gitu. Jadi bayangkan kalian saat ini lagi berada dalam situasi yang sangat-sangat menakutkan gitu kan ya. Terus dari itu kalian merasakan ketegangan yang luar biasa di dalam tubuh kalian tuh. Dan itu eh, jadinya adalah dari otak kita itu dari mamal itu tadi, otak mamal kita itu dari stress respon kita tadi itu jadinya sebuah pathway yang teringat atau terbentuk. Jadi makanya kalau misalnya ada situasi yang men-trigger kita gitu, situasi yang mirip sama kejadian traumatik kita yang akhirnya men-trigger, kayak misalnya tadi kalau gerakan itu mungkin ada yang baru ngeliat tangan ke atas saja gitu dia udah takut gitu. Itu karena si pathway itu tadi eh, saking jadi memorinya itu badan kita itu tidak lagi paham bahwa kita mungkin punya stress respon yang lain. Misalnya pada saat kejadian traumatik kita masuknya ke freeze. Jadi nanti kalau misalnya ke trigger itu kita akan langsung masuk freeze. Itu secara otomatis gitu.
Di sini ada pertanyaan? Enggak? Oke. Nah, em, lalu apa yang terjadi ketika kita di apa ya? Di assault tuh kita diserang terus-terusan oleh sensasi ketakutan yang luar biasa. Sangat melumpuhkan ya jadinya. Nah, ketika kita terus-menerus diserang oleh sensasi-sensasi yang luar biasa tidak nyaman, luar biasa menakutkan gitu, sensasi dalam tubuh kita, itu mau nggak mau kita harus coping kan. Kita harus mengatasi si stres itu. Nah, kalau kejadiannya terus berulang, gimana cara kita mengatasinya? Kita cara mengatasinya adalah jadi di dalam prefrontal cortex itu kita ya, itu ada satu bagian otak yaitu median prefrontal cortex itu yang bertanggung jawab untuk self awareness. Bagaimana kita terhubung, terkoneksi sama apa yang sedang kita alami. Nah, bagian otak itu tuh akhirnya shutdown. Karena apa? Karena kita harus bertahan hidup kan? Dan kita tidak bisa bertahan hidup kalau misalnya kita terus-terus merasa ketakutan. Endingnya apa? Endingnya bisa mengembangkan yang namanya alexithymia. Jadi saat seseorang tidak lagi mengenali sensasi tubuhnya. Karena tadi ya area otak yang bertugas untuk self awareness itu pun kita shutdown untuk coping sama perasaan-perasaan yang sangat luar biasa dalam. Tuh. Akhirnya mereka kesulitan mengelola equilibrium atau keseimbangan. Kenapa? Karena untuk kita bisa bertahan hidup gitu ya, kayak misalnya kita dari Jakarta ke Bandung, kita butuh peta. Nah, untuk kita bisa bertahan hidup atau kita bisa hidup, kita kan butuh peta juga. Petanya itu sebetulnya ada di mana? Ada di dalam diri kita. Tuh. Kenapa ada di dalam diri kita? Karena kita perlu tahu. Satu, kita maunya apa? Dua, kita ngerasanya apa? Paling gampang ya, paling gampang adalah apakah kita udah kenyang, apakah kita haus, badan kita butuh apa sih, butuh tidur apa enggak. Nah, makanya untuk klien-klien saya itu yang punya permasalahan kejadian traumatik yang luar biasa, dia mengembangkan alexithymia, bahkan kadang mereka tuh nggak sadar kalau mereka haus. Tahu-tahu, aku tuh baru minum kayak setengah botol kecil deh Kak, kayaknya hari ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya salah satu pertanyaan lainnya lagi yang suka saya tanyakan tuh gimana pola makanmu, gimana pola minummu, gitu. Selain pola tidur tadi ya. Karena apa? Karena eh, ketika kita tidak menanggapi reaksi stres itu ya, bukan artinya sistem alarm kita itu berhenti gitu ya. Sistem alarm kita itu berhenti kalau misalnya satu, persepsi kita akan bahaya sudah hilang, dua, ketika ada ending. Karena stress respon itu sebetulnya dorongan untuk kita melakukan aksi untuk menyelesaikan si situasi. Kalau misalnya masuknya ke freeze dan bawah gitu, bahkan sampai fan gitu, kita tidak bisa eh, mengembangkan aksi itu. Kita betul-betul terimmobilize itu. Dan lagi untuk coping MPC itu kita shutdown gitu ya, akhirnya kan kita nggak sadar bahwa sistem alarm kita mati. Akhirnya apa? Akhirnya tadi mengembangkan saya siapa, apa yang membuat saya hidup, gitu kan. Yang parahnya apa? Parahnya bisa sampai saya nggak apa-apa kok Kak, tapi kalau misalnya ada kejadian yang bikin stres, tahu-tahu apa alergi muncul, tahu-tahu apa GERD-nya bermasalah, tahu-tahu apa sesak nafas, jadinya langsung ke sana, gitu. Karena apa? Karena sistem
untuk kita tahu badan kita kenapa itu lagi nggak aktif. Sedangkan stress respon masih nyiung 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 nyiung, masih bekerja dengan sangat aktif. Itu ya. Hmm. Nah, tadi kita bahas sedikit tentang otak mamal, ya, yang berfungsi untuk menjaga keselamatan kita, tapi juga membantu kita untuk mengatasi, gitu ya, mengarungi dunia yang kompleks ini, dunia bermasyarakat yang kompleks ini, gitu ya. Ini tadi udah saya jelaskan sedikit, tuh kayak baik ketika dia lahir tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain, sangat tidak berdaya, gitu ya. Eh, Akhirnya kan yang bisa dia lakukan adalah meminta tolong. Dan kalau misalnya pertolongan itu datang, gitu ya, eh, terus kebutuhan dia terpenuhi, terus dari itu pengasuhnya juga responsif terhadap kebutuhan si bayi, gitu, akan keamanan si bayi, kebahagiaan si bayi, jadinya dia akan mengembangkan sebuah pemahaman bahwa dunia itu aman untuk dia hidup. Hmm. Nantinya kan yang dikembangkannya attachment dari si atonement, atonement si pengasuh terhadap kebutuhan si bayi. Yang kelekatannya aman atau secure, gitu ya, akan mempelajari bagaimana dirinya dan orang lain berinteraksi. Mampu menyesuaikan perilaku dengan lingkungan, dia akan belajar menjadi bagian dari komunitas. Karena dia merasanya aman, gitu kan ya, dia akan sangat mudah untuk eksplor dunia. Jadi kalau misalnya lihat bayi ya gampang deket sama orang, ya. Terus dia gitu dia mau main, dia mau menggoda, dia mau eh, memberitahukan gitu ya kebutuhannya pada orang lain gitu. Itu adalah cara dia untuk mengekspor dunia. Tuh. Akhirnya kan lama-kelamaan dia akan belajar, oh kalau aku mukul nggak boleh, gitu kan ya. Kalau aku mau ngasih tahu kebutuhanku caranya seperti ini dan seperti ini. Tapi kalau misalnya anak yang dengan kelekatannya tidak secure, insecure gitu ya, mereka kan akan jadinya defensif, akan jadinya takut. Jadi mereka akan kesulitan untuk ekspor dunia, untuk mau mempelajari bagaimana dirinya dan lingkungan itu bisa berinteraksi karena ya dia menganggap lingkungan itu berbahaya. Nah, jadi bayangkan anak-anak yang mengembangkan attachment yang insecure gitu ya, betapa dia akan terlambatnya dengan dari anak-anak yang attachment itu secure. Tuh. Nah, ini nanti akan menjadi kapasitas seseorang untuk mengatasi tantangan. Kalau misalnya dia merasa bahwa apapun yang aku lakukan, I will be loved, gitu ya. Aku akan punya tempat kembali, atau aku percaya pada diriku, atau dunia itu akan baik-baik saja. Maka kapasitasnya untuk mengatasi tantangan pasti akan lebih besar dibandingkan orang yang belum apa-apa udah defensif. Gitu. Nah, kita masuk data healing. Oke, sebelum kita masuk sini ya, tadi aku mau rekap sedikit gitu. Jadi kejadian traumatik membuat, eh oh ya, sebelum itu deh ya. Nah, sorry. Ini attachment dan attunement ini yang nantinya bisa mengembangkan adverse childhood condition itu ya, childhood trauma itu. Makanya dia ini adverse childhood experience itu eh, traumanya itu beda, itulah. Traumanya itu beda. Kenapa? Karena terkadang itu gak ada kejadian spesifik. Jadi dia akan menganggap bahwa aku nggak ada kok kak yang namanya kayak eh, memori yang tersendat itu ya, gambaran apa gitu atau misalnya memori video apa gitu yang terulang-ulang gitu. Aku nggak punya kayak gitu. Tapi pemahaman akan dunianya
sangat jelek, tapi dia sangat defensif, tapi dia sangat takut gitu. Karena ternyata pengalamannya pada saat masa kecil itu dia mengalami ketidakpenuhan kebutuhan, itu yang akan cinta, akan bantuan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kenapa adverse childhood condition experience itu nanti jenis traumanya itu akan beda gitu. Tapi semua tetap sama, tetap butuh yang namanya healing. Perjalanan untuk pulang ya saya bilang perjalanan untuk pulang tuh karena kita perlu untuk menemukan kembali diri sendiri. Kita perlu untuk menjalani hidup secara sepenuhnya seutuhnya. Gitu. Sorry ya, ini gimana tadi? Oke, nih eh, cara untuk healing. Tadi kan kita udah bahas ya dari awal bagaimana trauma itu terbentuk. Jadi ketika ada kejadian traumatik itu terjadi, stres eh, talamus kita, hipotalamus kita itu tidak bekerja dengan baik gitu ya. Jadi sensorinya itu tidak terolah dengan baik, jadinya terfragmental, tersimpan secara fragmental gitu ya. Lalu kemudian eh, amigdala kita overreact gitu mengakibatkan stres respon kita bekerja secara otomatis. Kemudian tadi juga eh, neokortex kita banyak yang offline ya, jadi kita tidak bisa memaknai, kita tidak bisa menceritakan dan sebagainya. Lalu kemudian kejadian ini kita rasakan secara mendalam dalam tubuh kita melalui sistem syaraf kita. Tuh. Makanya cara yang paling awal untuk kita mengatasi kejadian traumatik adalah untuk kita atasi si hyperarousalnya itu. Itu. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya menenangkan diri atau menurunkan stres respon kita ketika kita sedang di-trigger. Gimana caranya kita bisa mengolah kejadian traumatik kalau misalnya diingatkan sedikit aja tentang kejadian tersebut, kita udah ke trigger. Nah, itu. Kemudian tadi juga kita udah belajar bahwa ada bagian otak kita gitu ya yang seharusnya menjadi penjembatan kita untuk memahami gitu sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita itu offline tuh untuk kita coping. Nah, kita butuh bantuan mindfulness untuk membantu kita merasakan kembali sensasi apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, tadi juga kita belajar tentang persepsi akan dunia gitu. Untuk mereka yang akhirnya mengembangkan persepsi bahwa dunia ini tidak aman gitu ya, terus merasa takut, merasa defensif, pada akhirnya ketika kita menjalani hidup bermasyarakat, kita akan butuh kembali ke masyarakat gitu ya. Nah, kita perlu untuk membangun hubungan yang aman. So, kita butuh belajar attunement dengan orang lain lagi. Selain untuk membangun koneksi ya dengan orang lain, kita juga perlu mempelajari self-regulation. Jadi ketika kita sama seperti bayi ya, belajar cakar tuh ternyata nggak boleh. Gitu kan. Gigit ternyata nggak boleh. Nah, dengan attunement ini kita akan belajar self-regulation. Sehingga akhirnya nanti kita bisa sinkron dengan komunitas, kita kembali merasa aman dalam tubuh kita gitu kan. Terus dari itu ketika ya tadi kan stres responnya immobilize gitu ya. Mayoritas individu dengan kejadian traumatik itu memang stres responnya itu immobilize jadi ya freeze lah, fight lah gitu. Nah, itu kan karena kita tidak bisa mengembangkan aksi ya. Nah, pada akhirnya ketika kita sudah merasa aman gitu, kita bisa bangun aksi untuk mengalirkan biar stres responnya nggak lagi tinggi tapi enggak. Ya, dengan integrasi kejadian traumatik tadi ya sensori metafragmental itu perlu diintegrasi. Itu. Nah,
Mungkin teman-teman psikologi pasti pernah dengar ya, top down dan bottom up. Pada prakteknya, kita akan butuh dua-duanya untuk membantu mengintegrasi ya kejadian traumatik itu biar menjadi kejadian yang tadi sebuah kejadian itu akan bisa dimaknai kalau misalnya ada awalan, ada tengah, ada akhir. Gitu. Nah, regulasi top down ini udah malam banget, sorry ya. Regulasi top down ini lagi MVC. Nah, bagian otak yang eh, berfungsi untuk self awareness itu, jadi itu kita memperkuat bagian tersebut untuk kita bisa akhirnya mengamati situasi dengan tenang. Iya. Nah, MPC bertugas mengawasi alur berpikir, perasaan, emosi yang terjadi pada setiap situasi, sehingga kalau misalnya kapasitasnya besar, kita lebih bisa untuk berpikir gitu ya, kita lebih bisa untuk menganalisa situasi bahwa oke, pada saat ini situasinya berbeda ketika kejadian traumatik itu terjadi. Jadi pada saat ini aku bisa merasa tenang. Makanya kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang pernah mencoba untuk menenangkan itu orang-orang yang lagi ke-trigger, biasanya kita pakai kata-kata yang mengingatkan dia bahwa situasi saat ini berbeda. Kamu kamu aman di sini. Ini aku itu siapa? Aku itu temanmu. Kamu aman bersama aku dan sebagainya. Gitu. Nah, tipe-tipe terapinya itu talk terapi, gitu, cognitive oriented eh, trauma fokus terapi, salah satu contohnya CBT, mindfulness, juga yoga. Bahasa. Oke, kenapa bahasa ini saya jadikan ini sendiri ya? Jadi tadi kan kita udah mempelajari bahwa bagian otak yang em, berfungsi sebagai eh, pusat bahasa itu shutdown juga pada saat kejadian traumatik. Jadi kita kesulitan untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Gitu. Nah, di sisi lain, tadi kita bilang ada bagian otak yang berfungsi untuk self-awareness. Nah, jadi self-awareness ini juga punya dua bagian. Ada sistem yang melacak self secara setiap saat itu menggunakan bahasa, gitu ya. Dan ada sistem yang melacak self itu di masa kini itu berdasarkan sensasi. Jadi kalau satu lagi aktif, yang lain nggak bisa aktif. Nah, self-awareness inilah yang nantinya akan membantu kita untuk masuk ke dalam bagian otak emosional tuh, untuk meredakan si stress respon. Tuh. Nah, jadi pemahaman kita terhadap self itu bergantung pada kemampuan kita untuk mengatur memori kita menjadi cerita yang utuh, cerita yang kesatuan. Dan ini di dalamnya itu nanti pada saat kita berusaha untuk merangkai si bahasa ini, itu kita pasti akan menggunakan dua-duanya, top down dan bottom up. Top down itu kita memperbesar kapasitas kemampuan otak kita untuk mengasah gitu ya, menganalisa situasi gitu ya. Bottom up ini kita mengakses sistem saraf kita biar jadi lebih netral. Nah, jadi pada saat ini juga terapi yang saya sangat sarankan kepada klien-klien saya itu adalah menulis kreatif. Tuh, menulis pada diri sendiri. Jadi karena sebutannya menulis kreatif ya, nggak ada tema, nggak ada apa gitu ya. Jadi mulai aja menulis. Saya sih lebih sarankan paper and pencil ya dibandingkan ketik gitu. Tapi ketik pun bisa. Mulai dari mana aja. Ikuti aja alur berpikir saat ini gitu. Mulai dari kayak, oh, wah bingung nih menulis apa. Ya udah ketik ya, bingung nih menulis apa. Nanti kalau misalnya satu dua kata udah keluar, itu biasanya keluar lagi yang lain. Nah, pada saat kita lagi menulis, itu kita akan menggunakan bagian otak kita untuk self awareness itu. Nanti kita akan
menggunakan bahasa gitu ya untuk mencoba untuk make sense situasi. Nah, seperti itu. Nah, terakhir adalah bottom up ya. Nah, bottom up ini adalah terapi untuk langsung kita hacking sistem sarafnya ya. Biasanya menggunakan pernapasan, gerakan, sentuhan gitu ya. Ini untuk kita meregulasi sistem saraf kita, tuh, membiarkan tubuh mendapatkan pengalaman yang bertolak belakang dengan perasaan mendalam akan ketidakberdayaan. Jadi karena kejadian traumatik itu membuat kita sangat-sangat merasa tidak berdaya, dan itu kan kita rasakan secara visceral, secara mendalam dari tadi ya sistem saraf kita. Makanya kita hack ulang sistem sarafnya. Biar biar apa? Biar kita akhirnya merasa aman. Biar ada perbandingan gitu. Oh, aman tuh seperti ini rasanya. Itu. Nah, tipe-tipe terapinya itu meditasi, EMDR, teater, musik terapi juga termasuk salah satunya, neurofeedback, hmm, dan sebagainya. Kalau terapi yang saya lakukan itu logosintesis. Logosintesis itu semi meditatif tapi menggunakan bahasa. Itu yang biasa saya lakukan. Case paling berat yang saya alami ya, itu, dan ini juga paling unik. Ini paling unik, saya mau sharing sedikit. Jadi kasusnya adalah dia punya permasalahan dengan ibunya. Jadi dia itu sangat-sangat marah dan sangat-sangat merasa tidak berdaya atas perlakuan ibunya gitu. Jadi dia itu kalau bisa dibilang sayang tapi benci. Nah, akhirnya eh, akhirnya pada saat waktu itu kita sesi ya, terbukalah bahwa saat ini dia itu sangat depresif dan juga mengembangkan suicidal thoughts, bahkan sampai suicidal ideation dan juga tidak ada bisikan-bisikan. Kalau misalnya eh, saya pakai cara yang lain gitu ya, mungkin ini akan butuh waktu yang lama dan kebetulan dia juga eh, ngekos gitu, dia juga tidak dekat dengan keluarganya di sini gitu ya, merantau gitu dalam artian merantau. Jadi saya pakai cara yang tepat, saya pakai logosintesis. Satu sesi, dalam satu sesi, saya ketemu lagi 2 minggu atau 3 minggu kemudian, itu udah kayak orang yang berbeda. Dia udah ceria, udah bisa ketawa, terus udah gitu juga gak kelihatan stres. Yang paling unik adalah yang tadinya dia nggak bisa ngobrol sama ibunya, sekarang dia kalau ngobrol sama ibunya tuh bisa sejam. Saya sampai tanya, kok bisa? Gitu ya. Itu nggak tahu Kak. Sekarang saya udah ngerasa saya better aja gitu kalau ngomong sama mama, nggak marah banget kayak dulu. Oke. Nah, pas dicek terapi kemana aja nggak ada, cuma itu aja. Setelah satu itu pakai logosintesis. Gitu. Saya bangga bukan karena saya yang melakukan ya, saya bangga karena ya ampun, saya belajar teknik yang luar biasa membantu gitu loh ternyata. Nah ini aku mau tanya teman-teman nih, ini karena udah malam, masih maukah coba ini 5 minutes of silence atau Huberman breath ini? Ini adalah teknik bottom up tadi ya, teknik bottom up untuk ngakses sistem saraf kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lagi panik, mungkin lagi ke-trigger apa segala macam, bisa pakai ini, teknik ini untuk kembali meregulasi. Jadi biar stress responnya tidak terlalu berlebihan ya gitu. Jadi biar neokorteksnya bisa berjalan lagi. Masih mau coba? Oh jadi banyak ya eh, pemirsanya ini. Mau Mbak, boleh. Masih ada waktunya juga kok. Oh, oke. Oke ya. Oke. Kalau kita kemalaman nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada yang punya acara lagi, boleh banget untuk langsung keluar aja nggak apa-apa. Ya. Tapi buat teman-teman yang masih mau ikut, oke kita coba 5 minutes of silence ya. Jadi trip 5 minutes of silence ini nggak saya pelajari di dalam terapi itu nggak. Ini saya pelajari dari dosen saya. Tiap kali
kita mau memulai kelas dan mau mengakhiri kelas, dia minta kami untuk melakukan ini. Jadi caranya adalah nanti saya akan coba eh, masukkan musik gitu ya, masukkan musik, lalu saya akan arahkan teman-teman untuk meditasi, nanti tinggal diikuti aja. Kurang lebih apa yang akan teman-teman lakukan nanti adalah mencoba untuk mengkoneksi kembali tadi ya, mencoba mengaktifkan bagian otak yang intinya adalah untuk self awareness itu ya, mencoba untuk mengkoneksikan kembali ke sensasi di dalam tubuh. Intinya itu. Oke, coba saya nyalakan dulu lagunya ya. Apakah kedengeran nggak? Belum ada, Mbak. Belum ada. Iya. Oke, berarti nggak bisa. Saya pakai handphone aja. Oh ya, suara saya lebih nyaman begini apa tadi? Yang ini lebih jelas sih, Mbak. Oke, yang ini lebih jelas. Saya pakai headset tadi, nggak? Saya pikir bakalan lebih jelas, ternyata enggak juga. Oke, dengeran? Nggak ada, Mbak. Tapi tadi sempat ada suara musik sedikit. Yes, yes, yes. Kedengeran? Kedengeran, Mbak. Yes. Suara saya kedengeran kah? Suara Mbak Ayunya masuk, Mbak. Kalau sekarang lagunya? Lagunya masih belum ada. Serius. Ada yang bisa bantu saya? Boleh sini Mbak sama saya dicoba. Lagunya mau lagu apa? Saya kirim ya linknya.
Ditunggu sebentar. Gimana Kak, bisa nggak? Ah, oke. Nah, sambil kita nunggu Kak Putri ya, kita eh, coba cara yang satu lagi dulu. Huberman's Breath. Ya, jadi Bapak Hubermans ini salah satu tokoh neuro juga, gitu loh. Peneliti neuro juga. Dia memberikan satu teknik tuh pernapasan simple banget dan mudah untuk diingat. Jadi kalau aku coba pernapasan ini gitu ya, itu tuh betul-betul langsung langsung buat badanku itu
yang tadinya tegang tuh langsung drop gitu loh. Langsung tenang. Nah, boleh teman-teman ikuti bareng aku ya gitu. Caranya simpel. Caranya adalah kita ambil napas tuh 2 kali. Lalu kemudian melalui hidung ya, lalu kemudian keluarkan melalui mulut. Gitu. Cara tarik napasnya, yang pertama itu tarik sampai ujung. Yang kedua, kita coba lagi tarik sedikit lagi. Jadi kayak maksa paru-paru kita itu untuk mengembang gitu loh. Betul-betul dipaksa. Nah, saya contohkan dulu. Ya. Jadi pertama, oke? Boleh kita coba bareng-bareng ya. Tarik dulu sampai ujung, kemudian paksa lagi tarik sedikit, baru kita hembuskan keluar melalui mulut. Nih ya. Kita coba ya. Tarik. Coba aja 2-3 kali, itu pasti kepala kalian langsung kelayangan. Tuh. Karena apa? Karena aliran darahnya langsung jalan. Stres respon kita itu langsung reda. Kenapa? Karena pada akhirnya kita sudah membuat aksi dan kemudian juga kita menghack ya, aku bilang menghack sistem saraf kita biar dia tidak lagi memberikan efek yang mencekam ke dalam tubuh. Udah ada yang coba? Kalau udah ada yang coba, boleh share ya di komen, boleh share di chat ya, di kolom chat gitu ya. Gimana rasanya? Kak Jihan, lebih tenang. Oke. Thank you sharingnya Kak Jihan. Ada lagi? Enakan. Oke, Kana. Thank you sharingnya. Ada yang merasa kelayangan? Setelah coba 2-3 kali? Kak Mahira, Kak Putri, keluar sedikit-sedikit bebannya. Syukurlah ya. Jadi paling enggak kamu punya satu teknik. Kalau misalnya kamu lagi mau presentasi, misalnya nih ya, mau presentasi gugup banget, pakai cara ini. Nah, lagi tes gitu ya, atau mau interview gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang mulai interview, pakai cara ini. Ingat, tarik nafas, ambil lagi, baru hembuskan. 3 kali aja cukup. Baru kemudian napas seperti normal. Pundak ke leher jadi nggak tegang. Nah, ya. Berarti ada efeknya ya ke sistem saraf kita, jadi nggak tegang. Nah, Kak Putri gimana tadi? Musiknya bisa nggak kira-kira? Iya Mbak, kayaknya kalau pakai punya aku juga sama, nggak bisa. Tadi temen ada yang udah mau bantu. Oh, ada. Oke. Iya, boleh dari Atika. Oke. Thank you so much, Kak. Kalau kalian cari di YouTube, ada banyak sekali lagu-lagu seperti ini. Terus setel ya nanti sambil lihat bagaimana meditasi hari ini berjalan. Boleh teman-teman yang mau ikut meditasi, silakan ambil posisi yang nyaman. Kalau perlu sambil kalau ada yang mau sambil pun boleh. Hari ini kita mau latihan apa? Silakan duduk yang nyaman. Dan kalau Anda nyaman, boleh tutup mata. Silakan tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Tarik nafas yang dalam.
sensasi tubuh Anda saat Anda bernapas. Rasakan bagaimana rongga dada Anda mengembang, bahu Anda naik, dan rasakan udara yang Anda hirup memenuhi rongga dalam tubuh Anda. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, tahan, dan rasakan udara memenuhi seluruh tubuh Anda. Mulai dari hidung, paru-paru, dan menyebar ke seluruh tubuh. Bayangkan udara terbawa oleh aliran darah. Menuju otak, membawa oksigen, memenuhi sel otak, tangan, hingga ke lengan, dan jari-jari Anda. Perut mengembang dan isi rumpang di sana. Lanjut lagi ke kaki, ke paha, ke betis, dan ke jari-jari kaki. Bayangkan udara yang Anda hirup memenuhi seluruh tubuh Anda, dari atas hingga ke bawah, dan keluar lagi. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan.
ya. Nah, kalau misalnya kalian punya waktu sekitar 5 menit saja, pasang alarm, setel YouTube yang tenang-tenang, gitu ya. Dan kemudian lakukan meditasi seperti tadi. Cuma napas saja dan coba untuk resapi napas tersebut. Bayangkan napasnya itu bergerak dari hidung ke paru-paru, menyebar ke seluruh tubuh gitu ya, lewat darah, ke otak, ke dada, ke tangan, ke perut, ke kaki, semua dari ujung ke ujung, balik lagi keluar lewat hembusan napas. Gitu aja selama 5 menit. Jamin pasti hari kamu jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Ya, jadi tenang Kak dan ngantuk. Yes, berarti sudah rileks gitu ya. Terima kasih kembali karena sudah mau mencoba. Oke, prakteknya segitu aja dulu. Dan saya buka kelasnya. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau diskusi. Boleh banget. Oke. Ada yang mungkin mau bertanya? Ya, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung on mic aja atau tulis di kolom chat. Oke. Tadi dengerin sambil perjalanan lembur ya. Ya ampun, semangat Kak. Enak banget ceritanya. Terima kasih sharingnya. Izin bertanya Kak, cara mengubah avoidance style itu gimana? Avoidance, oke. Ada yang sudah, kalau boleh tahu dari mana Kakak tahu bahwa style Kakak itu avoidance? Kalau Kakak nyaman untuk buka ini ya, mic, boleh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Mohon izin lagi nggak prepare untuk on cam, Kak. Nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. ya, jadi on mic aja izin sebelumnya mau bertanya, Kak. Untuk eh, saya sendiri ya merasa, Mbak, kalau misalnya saya tuh punya avoidance style itu ketika lagi down atau lagi capek itu saya merasa selalu mau menarik diri dari orang-orang sekitar dan nggak harus menceritakan itu ke teman gitu. Saya nyaman untuk menyimpan segala permasalahan itu sendiri dari menghindar dari keluarga, dari pertemanan itu. Sampai akhirnya saya feeling better lagi dan saya kembali bersosialisasi gitu. Ini gimana caranya untuk setidaknya mengurangi karena saya juga merasa kalau ini seperti kelemahan gitu Mbak. Sebelumnya terima kasih Mbak jawaban demikian Mbak. Oke. Oke. Terima kasih udah mau sharing ya, Kak Tri. Begini, saya nggak yakin bahwa ini bisa kita kategorikan sebagai avoidance style. Gitu ya. Kenapa? Karena saya sampai titik ini ya, sampai titik ini saya masih merasa bahwa ini adalah bagaimana caranya kamu self-soothing. Jadi, lanjutannya dari stress respon itu adalah kita coping kan dengan kejadian, gitu ya. Yang kejadian stressful gitu ya, kejadian yang mungkin membuat kita terperangkap itu sehari-hari gitu. Nah, sampai tahap tertentu ini masih diperbolehkan. Sampai tahap mana? Sampai tahap kalau ini belum ini namanya bagaimana kita kembali melakukan tugas ya, tugas mungkin kalau mahasiswa yang ngerjain tugas, kalau kerja yang ngerjain jangka waktu
intensitasnya. Kalau memang misalnya tidak mengganggu gitu loh, memang ini adalah bagian cara kamu untuk self-soothe, itu masih bisa kita anggap normal. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu, kayak misalnya sampai bikin hubungannya jelek gitu kan ya, sampai aku nggak bisa melakukan pekerjaan dan sebagainya, berarti cara kamu coping stresnya mesti diubah. Ini permasalahan coping Kak Sri. Gimana cara ngubahnya Kak? Berarti Kak Sri harus mencari cara-cara coping style yang lebih adaptif. Misalnya, yang saya suka banget untuk kasih contoh itu coping style itu menulis tadi ya, selain membantu untuk meregulasi gitu, juga untuk membantu kita menuangkan pikiran, make sense akan si situasi. Mungkin teman-teman pernah lihat postingan self love gitu ya, mandi lah gitu, atau misalnya jalan di rumput lah, apalah dan sebagainya. Tuh. Mana yang adaptif, mana yang paling mungkin kamu lakukan di keseharian kamu, coba lakukan itu. Test drive. Kalau ternyata itu bisa membuat kamu self-soothe lebih cepat, gitu ya, sampai kamu merasa tidak apa-apa, merasa nyaman, itu akan jauh lebih baik. Nah, itu satu permasalahan coping style-nya. Dua, ini yang mungkin bisa dikategorikan sebagai avoidance-nya itu adalah kamu tidak mau vulnerable terhadap orang lain, nggak mau menceritakan bagaimana kisahmu. Aku setuju sampai tahap bahwa kita nggak perlu cerita ke begitu banyak orang. Karena terkadang kita juga, orang lain juga nggak bisa bantu permasalahan kita, gitu kan ya. Tapi di lain sisi, namanya kita makhluk sosial ya, kita itu perlu mengembangkan koneksi tadi ya, attachment dan attunement. Nah, gimana caranya kita membangun koneksi? Koneksi thrive pada saat kita vulnerable. Itu. Jangan-jangan lingkunganmu sangat menganggap kamu itu sangat able gitu ya, sangat luar biasa karena kamu nggak pernah menunjukkan bahwa kamu itu juga hanya seorang manusia. Gimana caranya membangun koneksi di vulnerable-nya itu? Self-soothe-mu harus bagus dulu ya. Nah, ketika self-soothe-mu bagus, coping stress-mu bagus, tadi ya, bottom up-mu udah mulai jalan, kamu akan punya kapasitas untuk, ya udah deh, sedikit menyakiti diri sendiri dalam artian yang namanya kita bangun koneksi, kita menjadi vulnerable, kita membuka kesempatan untuk orang lain menyakiti kita. Gitu kan? Itu kan yang kita takutkan. Nah, kalau misalnya cara kita untuk coping udah bagus, bottom up-nya udah bagus, kita bisa punya kapasitas untuk itu. Baru kemudian, sedikit demi sedikit, kamu beranikan diri untuk cerita ke orang yang paling terpercaya dulu. Sedikit demi sedikit. Lama-lama kamu akan nyaman, karena pada nantinya, ketika kamu mendapatkan feedback yang bagus atau penerimaan yang bagus, Tanman ini nanti akan masuk ke pertanyaannya Kak. Apa tadi? Ada tanya tentang Tanman itu. Sorry, saya ke distract. Oke. Ketika kamu mendapatkan feedback yang healthy, yang positif ya. Nah, nanti kamu akan mengembangkan persepsi bahwa dunia ini ternyata jauh lebih baik atau jauh lebih aman dibanding yang kamu pikir. Baru kemudian nanti kamu akan mengembangkan, ini prosesnya panjang Kak Sri. I hope you have someone that you can lean on in this process ya. Nanti baru kemudian kamu akan mengembangkan persepsi yang lebih baik tentang diri sendiri. Ini prosesnya berurutan, tapi juga interconnected. Iya. Ketika persepsi kita terhadap diri kita sendiri udah jauh lebih bagus, kita pun akan mempersepsikan dunia lebih aman. Ketika kita mempersepsikan dunia lebih aman, kita akan mampu untuk memberikan keleluasaan pada diri kita bahwa it's okay to have mistakes. And I really hope kamu punya seseorang yang support kamu.
dalam perjalanan ini. If not yourself, please support yourself. Apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak, jawabannya. Sama-sama. Nah, ini masuk tadi pertanyaan Kak Jihan. Contoh attainment. Attainment itu adalah bagaimana kita bahasa Indonesia attainment itu apa sih? Bagaimana kita selaras gitu ya. Selaras. Artinya adalah bagaimana cara kita merekognisi, menyadari gitu ya, menyadari kebutuhan orang lain dan juga merespon terhadapnya. Jadi yang namanya kalau misalnya kita lagi membangun koneksi gitu ya, kita lagi berrelationship gitu ya, mau itu pertemanan, mau itu apa gitu. Orang itu kan pasti akan membuka dengan sendirinya, ini loh aku butuhnya tuh sebetulnya ini. Misalnya dia kalau misalnya pacar nih ya misalnya, kalau misalnya nggak dikabarin, dia akan ngambek. Oh, berarti dia butuh untuk dikabarin. Nah, itu adalah proses attainment. Itu akan sangat membantu kalau misalnya kamu punya hubungan yang healthy ya. Kamu attain dengan kebutuhan orang lain dan orang lain pun attain dengan kebutuhan kamu. Contohnya adalah, cewek itu kalau kangen ngambek. Bah, itu pun saya baru sadar dari pasangan saya. Dia bilang gini, kamu kalau misalnya kangen bilang, jangan ngambek. Oh, ya. Nah, ketika saya sadar gitu ya dari dia attan dengan saya belajar untuk self shooting itu tadi. Saya belajar untuk meregulasi, self regulasi diri saya sendiri gitu loh. Oh, ini loh kenapa saya ngerasanya jelek banget, kenapa mood saya bete banget gitu ya. Itu karena saya lagi kangen. Nah, itu adalah proses attainment. Nah, ini dimulai ketika kita itu masih bayi. Seorang caregiver, pengasuh gitu ya, bisa melihat kebutuhan si bayi gitu ya. Kebutuhan apakah lagi pengen makan, apakah ternyata popoknya penuh dan segala macam gitu. Nah, prosesnya dimulai dari sekecil itu. Tuh contoh attainment. Ya, semoga menjawab. Proses grieving ya Kak Hakim, proses grieving. Keingat almarhum ayah, proses grieving itu kan memang tidak pernah linear Kak. Proses grieving itu kalau ada orang yang bilang proses grieving tuh gini, enggak, itu proses grieving tuh gini 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 ya. Jadi kalau misalkan santai, masih keinget, it's okay. Sometimes masih sedih, it's okay. Tinggal itu adalah tadi ya otak emosi kita itu lagi tinggi gitu. Mungkin pada saat itu juga ikut merasakan gitu ya sampai ke badan rasanya seperti apa gitu. Tinggal disadari aja kalau reaksi tubuh kita terhadap emosi itu lagi tinggi, itu artinya neokortex kita lagi mungkin lagi rada-rada offline gitu. Nah, caranya adalah ya tadi pakai bottom up. Kenapa? Sentuhan. Makanya kenapa kalau ada orang yang nangis, gitu ya, dipeluk. Gitu. Atau dipeluk bikin orang nangis. Karena itu rasanya itu dari kulit badan tuh masuk ke otak. Sentuhan. Gitu. Nah ini Kak Ana, kenapa gampang nangis? Ada apa ya? Gampang nangis itu artinya dalam otak emosionalmu masih sangat overload, overwork. Mungkin memang experience saya nggak tahu,
mungkin ada apa gitu kan ya. Tipsnya adalah tadi pakai napas itu. Kalau misalnya otak emosinya lagi sangat tinggi gitu, balik lagi neokorteks kita pasti bisa menganalisa situasi dengan sesungguhnya, tidak bisa melihat situasi sebagai sebuah realita yang objektif, tapi realita yang subjektif, ya. Tipsnya adalah kalau boleh, karena kalau misalnya sempat kamu coba maaf saya keluar tadi. Caranya adalah itu kalau misalnya kamu ada waktu ya gitu, kamu coba meditasi. Tuh. Kalau misalnya Muslim, eh, ini juga ada di psikologi Islam ya, tuh termasuk zikir gitu. Terus kalau di Buddha itu ada yang pakai yang teng 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 gitu ya. Di Hindu juga ada gitu. Meditasi. Caranya meditasi itu banyak sekali. Kamu bisa coba-coba mana yang paling kamu nyaman ya. Em, Coba pakai bottom up sampai paling tidak ketika kamu lagi ada dorongan untuk kembali nangis gitu ya, kamu sudah lebih aware bahwa itu sholawat. Nah itu juga ya, sholawat itu pantunannya kan sangat merdu sekali gitu ya, itu juga bisa dipakai. Bahkan kadang saya kalau misalnya mau tidur nggak bisa tidur, pakai sholawat juga bisa. Gitu. Atau ya itu suara hujan kayak gitu-gitu. Nah, tuh bisa pakai yang kayak gitu-gitu ya, karena bottom up dulu. Kalau misalnya sudah jauh lebih netral, nanti neokorteksnya akan dengan sendirinya berjalan, baru bisa kita analisa. Nah, kalau mau dilanjutin pakai creative writing tadi, boleh banget. Tuh. Cuma mungkin progresnya, kalau tanpa pendampingan profesional, mungkin progresnya agak lebih lambat ya. Sabar ya Kak Ana ya. Tapi semoga kamu punya someone you can lean on gitu, someone yang you can support you, someone yang bisa, kalau kamu punya, gitu ya, kalau kamu punya, someone yang bisa tiba-tiba kamu minta, peluk aku dong, itu akan sangat-sangat membantu. Semoga membantu jawaban-jawaban saya ya. Ada pertanyaan lainnya? Kita udah molor setengah jam deh. Mohon maaf membuang waktu kalian. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya, Mbak. Oke. Baik, mungkin untuk teman-teman yang masih ingin bertanya lagi karena sudah jam Kalau 9. sudah tidak ada, eh, sama-sama Kak Haki. Semoga kita bisa, oh ya, Instagram, handlernya, mungkin teman-teman bisa lihat dari posternya kegiatan ini ya gitu. Boleh follow saya, nanti kalau misalnya kalian mau tanya atau apa, boleh langsung DM saya aja. Oke. Kak Putri tadi mau ngomong apa? Sorry, tadi agak ini kayaknya. Enggak, Mbak, tadi kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung hubungi Mbak Ayu aja di luar Zoom, nggak apa-apa ya, Mbak? Oh, boleh, iya tadi. Lewat Instagram, itu ya, atau Iya. mau ngobrol di ruangan Sitasi, kalau boleh sama Sitasi, boleh banget. Baik, terima kasih Iya. banyak Saya Mbak. kasih. Dan juga makasih banyak atas pematerian yang sangat insightful ya Mbak. Semoga kita semua yang sudah hadir di sini bisa lebih aware lagi dengan kesehatan mental kita masing-masing, bisa
sembuh dengan trauma yang kita alami ya Amin. Mbak. Amin, amin. Dan juga makasih banyak kepada Mbak, Mas, dan juga teman-teman di sini yang sudah Amin. hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kalau begitu, karena pematerian dan juga tanya jawab sudah selesai, izinkan saya untuk menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, Mbak Putri. Saya tadi bilang sama Kak Akmal, saya mau ngasih hadiah buat teman-teman di sini yang udah ngikutin materinya ya. Satu orang itu dari teman-teman yang hadir di sini boleh ikut sesi sama saya 1 kali gratis. Tuh, terutama kalau misalnya kalian punya kejadian traumatik tertentu, mau coba pakai caranya saya tadi itu logosintesis boleh banget. Nanti Kak Akmal akan bantu saya pilih siapanya. Nanti mungkin akan eh, ya akan ada pemberitahuan dari Kak Akmal gitu ya. Ya. Aku juga mohon pamit, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan gitu atau ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak buat Kak Putri, buat Kak Akmal, buat semua keluarga Sitasi. Sukses terus. Terima kasih banyak Amin. Mbak. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak.